Selamat siang anak negeri. Sudah pada liburan ya? Wah, senengnya yo libur di akhir tahun. Kali ini, aku Afif akan mengajak anak negeri menikmati suasana di Pantai Pacitan. Aku dan teman-teman mau mencari hewan laut di saat air laut sedang surut. Aku akan mengolahnya menjadi masakan tradisional yang menggugah selera. Selanjutnya, kita cari bahan masakan dari tanaman liar. Mau tahu aku olah jadi apa? Tetap di Jejak Anak Negeri yo. Oh iya, lupa. Masih ada olahan dari kulit beras atau gabah yang biasanya hanya untuk pakan hewan. Sekarang aku buat olahan yang bermanfaat untuk tubuh. Ada juga olahan dari buah langka loh. Wah, pokoknya komplit yo. Tetap di Jejak Anak Negeri. Kalau main game di handphone, kalian sih sudah biasa. Ini loh, main beneran, main bola dengan anak-anak di pinggir pantai, pasti lebih seru. Tapi main bolanya santai saja yo, jangan terlalu ngoyo. Soalnya main bola di lapangan saja udah lumayan nguras tenaga. Apalagi di tepi pantai begini. Angin dan pasirnya bikin lari-lari jadi lebih berat loh. Tapi seberat apapun nggak kerasa kalau main bolanya dikelilingi dengan pemandangan yang menakjubkan seperti ini. Oh iya, air lautnya sudah surut Kicah. Yuk kita ngerajak. Kebanyakan pantai di selatan Pulau Jawa dipenuhi dengan karang-karang. Termasuk pantai yang tersebar di Kabupaten Pacitan. Dari karangnya landai sampai karangnya terjal menyerupai tebing. Biasanya saat air laut lagi surut, permukaan karang mulai nampak di permukaan. Nah, Pantai Serop ini, kalau lagi surut, bisa sekitar 500 meter loh permukaan karangnya terlihat. Masyarakat pesisir pantai biasanya mengadakan ngerajak. Sekarang kita lagi ngerajak. Biasanya kalau air lagi surut seperti ini, banyak hewan laut yang nyangkut di karang-karang. Yo, Le, ayo Le, gulan Le. Ngerajak adalah aktivitas warga sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan yang mencari berbagai hewan laut saat kondisi air sedang surut. Ada banyak jenis hewan yang terjebak di sekitar karang, mulai dari bulu babi, lipan laut, berbagai jenis siput laut, dan berbagai jenis hewan lainnya. Nah, jadi kalau kita lagi ngerajak seperti ini, hewan yang kita dapat tuh biasanya ada kerang, ada bulu babi, dan ini nih, ukar. Nah, yang kita cari adalah berbagai hewan yang bisa dikonsumsi, terutama berbagai jenis siput dan ukar. Ukar adalah sejenis teripang yang berwarna agak gelap. Oh iyo, hati-hati yo. Kalau lagi ngerajak begini, lebih baik pakai alas kaki. Soalnya banyak karang yang tajam. Nah, wis akeh Kicah. Yuk kita kumpulkan, biar nanti bisa diolah jadi masakan yang enak buat dimakan. Masih di sekitar Pantai Serop, sekarang aku memasak ukar yang dicampur dengan batang pisang yang dikupas, ambil bagian dalamnya. Kemudian potong kecil-kecil. Dan direndam dengan air garam. Kira-kira mau dimasak jadi apa yuk? Batang pisang yang digunakan adalah batang dari pisang kluthuk atau pisang batu. Salah satu jenis pisang yang lebih sering dimanfaatkan batang, bunga, dan daunnya daripada buahnya. Batang pisang sudah sering digunakan sebagai campuran bahan makanan, terutama di Nusantara. Biasanya yang diambil adalah bagian dalamnya yang lebih empuk dan berwarna putih seperti ini. Sekarang lagi mau masak ukar. Nah, ini bakal kita masak dengan ares atau batang pisang ya Mbak ya? Iya Mas. Nah, sekarang kita siapin bumbunya dulu. Biasanya, batang pisang yang masih basah seperti ini banyak mengandung getah. Tapi tenang, cara ngilanginnya gampang banget kok. Cukup rendam potongan ares, tambah dengan garam.
sambil diperas-peras yo. Setelah itu dijamin semua getahnya sirna. Oh iya, untuk ukarnya, belah dan bersihkan dulu bagian dalamnya, kemudian potong-potong. Ukar adalah sebutan masyarakat di sini untuk menyebut salah satu jenis teripang, terutama jenis teripang hitam. Teripang adalah salah satu jenis timun laut yang hidup di dasar laut yang berpasir. Hewan laut yang bergerak lambat ini menjadi sumber protein hewani yang diburu loh, terutama di luar negeri sana, dan bisa memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebelum dimasak, ukar yang sudah dibersihkan direbus dulu sampai matang dan benar-benar empuk. Soalnya kalau masih segar seperti ini, tekstur ukar sangat kenyal dan keras, menyerupai karet. Beda cerita yo kalau sudah direbus sampai matang. Ukar dan aris ini akan kita masak dengan bumbu kuning dan kuah santan. Makanya sambil menunggu ukarnya direbus, ada beberapa bumbu yang perlu dipersiapkan, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang dihaluskan. Selain diulek, ada juga bumbu yang diiris. Oh iya, jangan lupa parutan kelapanya. Orang sini cukup unik loh. Kalau mau bikin masakan dengan bumbu kuning dan santan, kelapa dan kunyitnya diparut berbarengan. Jadi santannya yang berwarna kuning, bukan bumbu halusnya. Wis mateng ki mbak ukarnya. Bumbunya juga sudah siap toh. Yuk sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu semua bumbunya, baik bumbu yang dihaluskan maupun bumbu yang diiris. Ada juga tambahan lengkuas dan daun salam. Tunggu sebentar sampai harum, baru kemudian masukkan ukar yang sudah direbus tadi. Masukkan juga santan yang berwarna kuning yang sudah dibuat tadi. Kemudian masukkan ares yang sudah direndam air garam sebelumnya. Tinggal tunggu sebentar lagi yo, sampai aresnya benar-benar matang. Nah, ini dia. Ukar dan ares santan kuning siap kita santap. Ukar adalah salah satu jenis sumber protein hewani yang cukup tinggi. Wah, setelah dimasak, ternyata tekstur dari ukar ini dia kenyal kayak kikil ya mas ya? Iya. Dan untuk aresnya, ini yang bikin seger. Karena ada sensasi kres-kresnya gitu ya mbak ya? Iya. Wah, ayo, minta ini mbak ini mbak. Belum lagi tambahan ares pisangnya yang banyak sekali mengandung serat. Bagus banget yo buat menjaga sistem pencernaan. Masih di sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Aku juga mau mengolah salah satu hewan lain dari hasil ngerajak. Sekarang yang mau kita masak adalah usal yo. Nah, sekarang lagi mau masak usal. Ini ada tekniknya sendiri, yaitu usal dimasukkan sejak air masih dingin. Kalau air panas, itu bakal ngunci cangkangnya. Usal dimasukkan sejak air masih dingin. Ketika air sudah mulai memanas, usal pelan-pelan akan berusaha keluar dari cangkang untuk menyelamatkan diri. Makanya, begitu matang nanti, lebih mudah dikeluarkan. Semua bumbu yang dibutuhkan diiris lebih dulu, seperti bawang merah, bawang putih, beberapa jenis cabai, hingga lengkuas, serai, dan daun salam. Semuanya diiris tipis-tipis lebih dulu. Jangan lupa juga tomatnya diiris lebih dulu. Tambahan tomat penting banget untuk masakan ini, biar rasanya jadi lebih seger. Oh iya mbak, wis mateng ki usale. Minta tolong keluarin yo dari cangkangnya. Sini, aku rebusin jantung pisangnya. Sama seperti batang pisang, jantung pisang adalah salah satu bagian dari pisang yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Jantung pisang sebagai bakal dari buah pisang ini memiliki berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin A, vitamin C, vitamin E, mineral, asam lemak, asam amino, dan masih banyak kandungan lainnya. Nah, jadi usalnya ini mau kita masak dengan ontel. Ontel ini jantung pisang. Nah, ini tadi udah kita rebus, otomatis seperti hilang ya mbak ya? Iya. Kira-kira rasanya kayak apa mbak? Enak mas. Enak? Enak. Wah, ya wis.
Selain biar lebih empuk, perebusan juga membuat getah jantung pisang menghilang. Jadi rasa sepet-sepet atau pahitnya juga ikut hilang. Setelah matang, angkat dan potong kecil-kecil jantung pisangnya, biar lebih mudah dimasak dengan bahan lainnya. Usalnya juga yo. Setelah dikeluarkan dari cangkangnya, potong-potong juga, biar lebih mudah makannya nanti. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah harum, baru masukkan bumbu lainnya, seperti serai, lengkuas, dan daun salam. Nah, kalau semua bumbunya sudah mateng, baru masukkan tomatnya. Tomat sengaja dimasukkan paling belakangan dibanding bumbu yang lain, biar rasanya tetap seger. Nah, kalau sudah diberi dengan sedikit air, tinggal masukkan usal dan potongan jantung pisangnya. Tinggal tunggu sampai matang dan bumbunya meresap sempurna. Kalau sudah begini tampilannya, siapa yang bisa nolak, ayo? Wah, setelah dicobain, rasa dari usal ini amisnya hilang. Dan untuk jantung pisangnya, itu kenyal seperti daging. Dan ini karena dimasak tumis, itu jadinya seger. Sedap ya, Pak ya? Iya. Mbak, tanya Mbak. Bukan cuma enak, usal juga jadi gudang protein seperti kebanyakan makanan laut lainnya. Jika dikonsumsi sesuai kebutuhan, bisa membantu sistem kekebalan tubuh dan mampu mengatasi kurang darah atau anemia. Belum lagi manfaat dari jantung pisang. Dengan begitu banyak kandungan penting pada jantung pisang, bagian dari pisang yang benar-benar menyerupai jantung manusia ini bisa mencegah penuaan dini, mengurangi kadar gula, lancarkan pencernaan, dan masih banyak manfaat jantung pisang lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.